Baik, teman sekalian, sesuai yang yang sering saya sampaikan di banyak sekali kajian-kajian zaman masih offline ya, dan tentunya di online juga sebagian itu saya sampaikan bahwa Islam memiliki konsep kesehatan yang sangat-sangat jelas ya. Dan konsep kesehatan tersebut bukanlah konsep kesehatan yang diambil dari luar Islam ya, tapi berdasarkan dari Al-Qur'an dan petunjuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu yang menjadi acuan kita ya, atau mungkin acuan dalam berkonsep tentang sehatnya seseorang itu adalah hadis yang sering banget kita dengar ya. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in Nabawi ya. Di situ disebutkan bahwa tentang hadis tentang hati. Mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya, hadis tentang hati ya, yang bunyinya kurang lebih ya, ala wa inna fil jasad ya, bahwa dalam tubuh manusia atau dalam jasad kita ini ya terdapat segumpal daging. Itu kan hadisnya udah populer banget yang menceritakan tentang hal haram ya. Ala wa inna fil jasad mudghah iza salahat salah jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, dan jika daging itu baik, baiklah semua; jika daging itu rusak, rusaklah semua. Dan daging itu adalah kolbu, kata Nabi kan. Kalau mungkin bahasa kita ya hati ya. Nah, konsep itu ya, atau mungkin dasar dari apa yang disampaikan Nabi itu sebenarnya itu kalau kita terjemahkan dalam berbagai macam katakanlah disiplin ilmu, itu panjang sekali ceritanya. Kalau kita bicara dari sisi psikologi ya, itu akan banyak sekali hal yang kita bisa bongkar dari hadis tadi. Kalau kita bahas itu dari sisi katakanlah mungkin ruqyah, itu juga sangat banyak gitu kan yang bisa kita bongkar. Kalau kita bicara apalagi dari sisi raga, karena memang kunci sehat itu kan kalau berdasarkan hadis tadi adalah kolbu dulu yang sehat ya, hati dulu yang sehat ya. Maka kalau bicara hati, teman-teman sekalian, itu tidak lepas ya dari emosi ya, dari perasaan, dari apa yang dirasakan seseorang ya. Maka agama itu salah satu fungsinya adalah menjaga jiwa seseorang untuk tetap dalam kondisi baik. Itu salah satu fungsi agama ya. Jadi apa yang kita dapatkan dalam agama Islam yang sudah sangat sempurna ini adalah salah satu adalah menjaga iman hati kita, menjaga jiwa kita, menjaga akal kita ya, agar senantiasa dalam kebaikan dan ketaatan. Itu salah satunya. Termasuk kalau kita bicara tentang hati tadi atau keterlibatan emosi tadi. Maka kalau ada sesuatu yang Nabi kita SAW jelaskan, berarti itu ada hal penting di situ ya. Ada hal penting di sana yang Nabi sampaikan, atau Al-Quran menyebutkan secara khusus tentang itu, maka berarti ada hal penting di sana. Ini konsep dasarnya dulu, ya, konsep dasarnya dulu. Maka teman-teman sekalian, setelah kita memahami itu, ya, setelah kita mempelajari itu, maka baru kita beralih ke yang lain. Artinya apa? Manusia kita, ya saya, Anda, teman-teman semua ya, yang menyaksikan live YouTube ini ya, itu tidak lepas dari emosi ya, tidak lepas dari sikap atau sifat ya, atau bawaan kita, yang itu tidak lepas lagi dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ya. Maka ketika kita melihat sesuatu ya dengan pandangan iman, kita mendengar sesuatu dengan pandangan iman, maka Masya Allah itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan diri kita dan membuat kita makin takjub dan katakanlah mengagumi kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, Allah jelaskan dalam surat Fussilat ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi Allah akan perlihatkan, kami akan perlihatkan, kata Allah di situ, tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar. Ya, nah itu jadi konsep ini kita pegang dulu ya, tentang hati, tentang emosi, dan